Ya, hari ini sekali lagi saya rasa kita akan belajar salah satu yang sangat penting sekali sesuai dengan tujuan, yaitu mengalami terobosan yang dahsyat. Apa saudara? Mengalami apa? Terobosan yang dahsyat. Sekali lagi apa saudara? Mengalami terobosan yang dahsyat. Artinya apa saudara? Kita mengalami terobosan. Terobosan adalah cita sesuatu yang dulunya mungkin jadi penghalang saudara, tapi setelah itu mengalami terobosan, mengalami penjebolan saudara, sehingga mengalami terobosan yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau dulu gagah, maka mengalami terobosan, gagah diterobos keluar dari kegagalan menjadi berhasil. Kalau dulu orang yang hidupnya penuh dengan dosa, saudara, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Sekarang mengalami terobosan yang membuat menghalangi hidupan kudus, terus jatuh, terus diterobos. Terobosan yang dahsyat, godaan dikalahkan, tantangan dikalahkan, saudara, ikatan-ikatan diputuskan, mengalami sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara tanggap, kita akan belajar seperti itu saudara. Sebab apa saudara? Ada satu yang luar biasa sekali. Saya lupa ayatnya, tapi satu perkataan, kita itu sudah diberi Roh Kudus yang tanpa batas. Saya lupa di mana ya, tapi kemarin sempat saya carikan saudara. Jadi saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara dengar ya, Tuhan berkata apa? Maka dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Tangkap dulu ya. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya saudara, dulu hidup kita gagal, dulu hidup kita tidak baik, dulu hidup kita sangat terbatas, dulu hidup kita banyak gagal. Sekarang supaya kita bisa berhasil, supaya kita bisa lakukan hal yang luar biasa, supaya kita hidup sungguh-sungguh jadi anak Tuhan, bukan anak yang lemah saudara. Sungguh-sungguh jadi anak Tuhan yang maha kuasa, yang maha dahsyat. Maka rohnya mau tinggal dalam kita. Roh Kudus itu rohnya Allah. Ya, tinggal untuk apa? Penolong. Jadi penolong. Supaya yang kita nggak bisa, jadi bisa. Supaya tidak mungkin, jadi mungkin. Supaya yang dulu lemah, jadi kuat saudara. Supaya dulu kalah, jadi menang saudara. Itu supaya kita mengalami tadi terobosan yang dahsyat, bahkan yang tanpa batas. Jadi kita terima dulu, kita diangkat jadi anaknya. Jadi anaknya Tuhan itu harusnya lemah atau kuat? Ya, jadi anaknya Tuhan itu harusnya menang atau kalah? Jadi anaknya Tuhan ini harusnya kekurangan atau kelimpahan? Fakta ya, tapi fakta banyak anak Tuhan sudah jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan hidupnya kalah. Sering kalah, jatuh bangun. Masalah seolah-olah nggak bisa diatasi. Masalah seolah begitu berat. Jadi anaknya Tuhan tapi tidak berdaya terhadap tantangan, terhadap masalah, terhadap kebutuhan, terhadap perjuangan. Baik itu masalah rumah tangga, baik itu masalah studi pekerjaan, baik itu masalah keuangan, apalagi banyak sekali. Baik itu masalah pelayan, dalam banyak hal. Kita lihat fakta saudara, kadang-kadang kita sampai kasihan sekali. Apalagi saya sebagai gembala sidang, hati gembala itu mesti tergerak belas kasihan. Kalau ada domba yang Tuhan percayakan, itu sampai menderita, itu sampai gagal, itu sampai nggak punya jalan keluar, saudara. Betul, saudara bisa lihat di mana-mana lah, saudara. Bahkan mungkin saudara ngalami kok, anak Tuhan, tapi nggak ngalami itu terobosan, tidak ngalami itu kuasa Tuhan, tidak ngalami itu penyertaan Tuhan, tidak ngalami itu firman Tuhan. Ada aliran dari roh Allah, aliran itu karya Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam hidup saya, dalam kesehatan saya, dalam keluarga saya, dalam studi pekerjaan saya, dalam keuangan, dalam pelayanan. Kadang-kadang nggak ngalami. Ya saudara, jadi saya ajak kita belajar kenapa dan harusnya bagaimana supaya sungguh-sungguh kita ngalami perubahan total. Dulu hamba dosa, terima Yesus jadi anaknya Tuhan. Saudara, jadi anak presiden aja sudah beda toh saudara. Jadi anak raja saja sudah beda toh. Apalagi jadi anak raja di atas segala raja. Harus beda. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Itu
Itu yang perlu kita pelajari. Sebab terlalu banyak tidak berdaya. Sedang menghadapi sesuatu tidak berdaya. Apalagi kalau saudara ngalami tidak berdaya, belajar sungguh-sungguh. Ya mengapa dan bagaimana akhirnya ada breakthrough, akhirnya ada terobosan di dalam roh kita, di dalam iman kita, dalam kehidupan kita, saudara, dalam perjuangan kita, sungguh-sungguh mengalami terobosan yang luar biasa. Sebab status kita sudah beda, bukan lagi hamba, ya dosa, tapi anak Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, supaya bisa mengalami sungguh-sungguh. Saya rasa Tuhan berikan saudara firman ini akan menjadi pelajaran yang sangat penting. Jadi dengarkan sungguh-sungguh saudara. Karena saya rasa tadi pagi Tuhan mulai bukakan. Dan itu saya percaya sesuatu yang luar biasa. Mengapa dan bagaimana kita bisa mengalami breakthrough, terobosan yang dahsyat. Yang pertama supaya kita bisa mengalami adalah punya persekutuan dengan Tuhan. Bahkan dengan umatnya atau dengan gerejanya. Sekali lagi punya persekutuan yang nyata dengan Tuhan, bahkan dengan gerejanya atau umatnya. Saudara, dengan setiap orang, waktu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dulu hamba dosa, dulu jauh dari Allah, betul nggak? Sekarang datang pada Tuhan, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita diterima, saudara, jadi anaknya malahan, umatnya dan anaknya. Lalu harus mulai bangun hubungan yang nyata antara orang tua dan anak, antara bapak dan anak. Jangan sudah diterima jadi anaknya raja, anaknya presiden, anaknya semua, nggak bangun hubungan. Saudara, hubungan itu sangat menentukan sekali. Ya, bapak itu berkarya atau tidak dalam hidup kita secara nyata. Bangun hubungan yang nyata sampai saudara ngalami sesuatu dalam hidup saudara. Saudara nggak pernah merasa sendiri, tapi Immanuel, Tuhan beserta itu nyata. Saudara hidup berjalan bersama Tuhan. Saudara menghadapi godaan, kalahkan godaan bersama Roh Kudus. Saudara sedang memperjuangkan perjuanganmu dengan pertolongan Roh Kudus bersama Tuhan. Hidup bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, berkarya bersama Tuhan, kalahkan tantangan bersama Tuhan, jadi berkat bersama Tuhan. Saudara perhatikan di mana-mana di Alkitab sepanjang sejarah sampai sekarang, orang-orang yang hidupnya kemenangan, yang mengalami breakthrough, terobosan yang nyata, Roh Kudus itu berkarya nyata, pasti punya kehidupan, pergaulan yang nyata bersama Tuhan. Jadi Kristen bukan agamawi saja. Kristen bukan karena jadi orang Kristen minggu ke gereja, tapi tidak seperti itu saja. Kristen itu pengikut Kristus, ngikuti Yesus. Sekarang mulai berjalan bersama Tuhan, saudara, berjalan bersama-sama. Kalau kita jalan Kristen tapi jalan sendiri, ya nggak ada apa-apa. Ada singa kita ketakutan, ada gendruwo ketakutan, ada wewe gombel ketakutan, saudara, betul nggak? Tapi kalau kita sedang berjalan bersama Tuhan, nggak takut. Bukan hanya nggak takut, pasti menang, betul nggak? Setan lari, gendruwo lari, wewe gombel lari, sundel bolong ya lari, toh, saudara, betul nggak, saudara? Karena bersama Tuhan. Betul. Saudara mulai uji diri bersama Tuhan. Pertama bersama Tuhan ya. Tapi kedua juga bersama gerejanya. Tuhan sebut gereja Tuhan itu keluarga Allah. Ya, keluarganya Allah. Sangat bersyukur gereja kita diberi nama oleh Tuhan keluarga Allah. Itu contoh. Nggak bisa, aku percaya dengan Tuhan. Sekarang aku jadi anaknya Tuhan. Nggak mau kumpul dengan anak Tuhan yang lain. Bisa nggak? Kalau saudara ambil angkat orang lain, saudara, ya dia pengemis, ambil angkat jadikan anak saudara juga. Dia bilang, aku terima kasih Pak E, Bu E, tapi aku nggak mau dengan anak-anak Pak E, Bu E, ngumpul-ngumpul nggak mau. Kira-kira gimana, saudara? Halo, kira-kira gimana, saudara? Apa? Tidak terima, balik meneh di kolong jembatan. Nah, ini bayangkan, saudara. Jadi saudara kasihan, ya, ini ada yatim piatu, nggak ada jadi pengemis atau di kolong jembatan. Kasihan diambil jadi anak. Tapi dia nggak mau kumpul dengan anakmu yang lain. Kira-kira gimana? Halo, jawab. Halo, jawab. Minimal jawab dalam hati.
Apa yang saudara lakukan? Itu sama. Tuhan ingin kita itu jadi keluarganya. Keluarga Allah yang harmonis. Keluarga Allah yang rukun. Keluarga Allah yang menyenangkan. Keluarga Allah yang bahagia. Keluarga Allah yang bersatu. Keluarga Allah yang saling mendukung, saling menopang. Keluarga Allah yang berjuang bersama-sama. Keluarga Allah yang bergandengan tangan. Keluarga Allah yang memuliakan nama Tuhan. Keluarga Allah yang jadi contoh bagi dunia. Benar. Jadi jangan sampai jadi Kristen independen. Tidak ada. Kalau independen itu tidak keluarga sendiri. Betul nggak saudara? Ini gereja itu keluarga. Tuhan beri nama keluarga. Harus nyadari. Jadi nggak kumpul itu nggak boleh. Hanya online saja nggak boleh. Loh betul saudara. Nggak pernah kumpul toh dengan yang lain toh. Beda. Penghargaan kita dengan Tuhan itu beda. Kumpul dengan tidak kumpul itu beda. Kumpul tetap dan ada saling mungkin mengingatkan, saling menasihati, saling melindungi, saling menguatkan. Jadi keluarga Allah, jadi penopang kebenaran. Jadi saya ulangi sekali lagi, supaya kita mengalami terobosan yang nyata. Yang pertama harus punya yang hubungan yang nyata dengan Tuhan dan dengan sesama anak Tuhan, dengan gerejanya Tuhan. Jadi satu gereja itu kumpulan orang percaya, kumpulan anak-anak Tuhan. Harus, nggak bisa independen. Independen tidak akan jadi, tidak akan mengalami breakthrough yang luar biasa. Nggak mungkin bisa. Betul. Terobosan nggak bisa. Kalau menurut saudara tadi malah mayoritas balik ke kon mulai aja, nggak jadi diambil anak angkat gitu, kan gitu toh saudara? Betul toh saudara? Loh itu praktek loh, itu nyata loh. Hidupan ini contoh. Keluarga di dunia itu supaya kita mudah ngerti maksudnya Tuhan. Kita jadi anaknya Tuhan. Hormati bapaknya, betul nggak? Mau kumpul dengan yang lain dan macam-macam. Waktu kita kumpul, kita dipakai bersama-sama. Kita diberkati bersama-sama. Kita membangun bersama-sama. Kita jadi berkat bersama-sama. Dan akan mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ya, katakan membangun persekutuan yang nyata. 1, 2, 3. Membangun persekutuan yang nyata dengan Tuhan dan gerejanya. Ya, membangun persekutuan yang nyata dengan Tuhan dan gerejanya, saudara. Kita bisa belajar banyak. Misalnya Daud khususnya. Daud adalah seorang yang sangat-sangat rindu bersekutu dengan Tuhan. Dia punya kehidupan yang nyata. Sejak kecil, sejak remaja. Dia orang yang terus mendekat pada Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Dengan yang lain dia hubungannya baik. Nggak simpen pahit hati, betul tak? Dia malah inginnya kumpul, sekalipun kadang-kadang sama Saul diiri, di macam-macam. Sekalipun dengan orang tua dan kakak-kakaknya nggak dianggap rendah. Tapi dia tetap orang yang punya hati dengan Tuhan dan keluarga. Dan keluarga Allah di dalam Tuhan lah gitu saudara. Itu Daud saudara. Kita bisa belajar ya Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan menurut ya Jedutun. Mazmurnya siapa? Mazmurnya Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hatinya itu mendekat pada Tuhan. Kalau sudah dekat pada Tuhan, hatinya tenang. Karena dari Tuhanlah datang keselamatan. Sehingga dia enggak takut dengan celaka. Sehingga dia tidak dikejar-kejar dengan khawatir. Bahkan dia bisa berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak gentar, aku tidak takut. Gadanya, tongkatnya menghiburkan aku. Karena bersama-sama Tuhan, bersama Gembala Agung, bersama Gembala yang memberi jaminan di dalam kehidupannya. Saudara bisa cari banyak sekali loh. Dia adalah orang yang mendekat ya dengan Tuhan sejak kecil, sejak remaja, bahkan terus saudara sampai ya dia itu dewasa, saudara mendekat. Bahkan dalam perjuangan hidupnya dia selalu melekat, mendekat, mengandalkan Tuhan, saudara. Bahkan setelah dia diberkati luar biasa jadi raja,
Dia justru nomor satu yang paling penting bagi dia bangun hubungan yang nyata. Waktu dia jadi raja, dia kumpulkan rakyatnya, dia kumpulkan tentaranya. Ya, mari kita ambil tabut Allah. Betul, masih ingat ya? Ya, sebab pada zamannya Saul pendahulunya, kita tidak mengindahkan, kita tidak menghormati. Jadi umat Allah, ada rumah Allah, enggak dianggap gitu saudara. Hanya agamawi saja, upacara hatinya enggak melekat pada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak merasa tertarik hadir. Tuhan tidak menyatakan hadiratnya. Tuhan tidak berkarya. Sehingga mereka ditinggalkan Tuhan. Sehingga mereka enggak ngalami Immanuel. Sehingga mereka sendirian. Sehingga mereka lemah. Sehingga mereka kalah. Sehingga mereka dijarah. Sehingga mereka terhina. Maka Daud berkata, itu yang pertama, nomor satu. Ayo ambil. Ya, tabut Allah, lambang hadirat Allah. Supaya kita bisa bangun satu tempat ibadah. Supaya kita bisa mendekat pada Tuhan. Supaya kita bisa menghormati Tuhan. Supaya kita bisa menghargai Tuhan. Supaya kita bisa mendekat pada Tuhan. Supaya kita bisa meninggikan Tuhan. Supaya Tuhan hatinya berkenan. Hatinya disukakan. Supaya Tuhan hadir. Supaya Tuhan berkarya. Supaya Tuhan menyertai. Supaya Tuhan memberikan kemenangan. Supaya Tuhan memberikan keberhasilan. Tuhan berikan kokohan. Itu kunci pertama yang tahu di hatinya Daud. Betul? Dan bersyukur yang pertama bukan bangun pasukan. Yang pertama bukan buat strategi. Yang pertama hubungannya dulu dengan Tuhan. Bangun hubungan yang nyata. Pondok Daud itu dengan tempat ibadah yang dulu beda. Zamannya Musa bagus. Waktu tabernakel Musa, sungguh-sungguh Tuhan itu dihormati. Sungguh-sungguh Tuhan itu dihargai. Hanya setelah tahun berganti tahun, generasi berganti generasi, akhirnya itu jadi agamawi tadi. Nah, itu hanya jadi agamawi. Ada ibadah orang itu sudah nggak ada hubungan. Hanya tata cara saja. Ini aturannya ya agama gini ya gini. Ini aturannya dari orang Kristen ya ke gereja, gitu saja. Nggak ada apa-apa. Nggak ada hubungan yang nyata. Tapi Daud beda. Daud ngerti satu. Hanya dekat dengan Tuhan. Hanya waktu kita punya hubungan nyata, maka kita akan mengalami karya Tuhan yang nyata. Kakak kita akan mengalami karya Tuhan yang nyata. Hanya itu. Dengan sesama anak-anak Tuhan kita akan bergandengan. Dipakai lakukan perkara-perkara besar. Satu orang dengan 10 orang pasti beda. Betul? 10 orang dengan 100 orang bersama pasti beda. 100 dengan 1000 pasti beda. 1000 dengan 10.000 pasti beda. 10.000 dengan 35.000 pasti beda. Saya ajak saudara koreksi dulu. Apakah saudara sampai saat ini dekat dengan Tuhan? Kristen itu bukan agamawi saja. Kalau Kristen agamawi saja, saudara hanya dapat aturan agama. Saudara hanya dapat pengetahuan agama. Aturan-aturan harus ABCD. Saudara nggak ngalami Tuhan. Karena memang saudara nggak punya hubungan dengan Tuhan. Hanya dengan agama. Agama tidak bisa mengampuni. Agama tidak bisa menyelamatkan. Agama tidak bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni, yang bisa menyelamatkan, yang bisa menolong kita dengan nyata. Coba saya ajak buka hati. Adakah hubunganmu yang nyata? Benar. Harus. Coba uji diri. Ini karena bukan belajar pengetahuan. Ini kita mau memperbaiki. Kalau belum ya harus ngaku pada Tuhan. Aku salah Tuhan. Aku ikut engkau hanya sebagai agama saja. Mulai membangun hubungan yang nyata. Tuhan itu roh, saudara ya, dengar ya. Tuhan itu apa? Roh. Kita harus bangun hubungan dengan roh kita. Kita bisa berkata-kata dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dengan roh kita atau dengan hati kita. Kita bisa bersekutu sejak bangun tidur. Kita bisa bicara dengan Roh Kudus. Kita bisa terima kasih pada Tuhan. Kita bisa minta tuntunan Roh Kudus. Kita bisa terus sementara mandi, sementara ke kamar kecil, sementara makan, sementara pergi, sementara bekerja, sementara hadapi tantangan, semua bersama Tuhan. Orang yang lakukan itu seperti Henokh, seperti Nuh, bergaul dengan Tuhan. Tuhan itu berkarya nyata. Seperti Daud bergaul dengan Tuhan. Tuhan itu karyanya nyata. Karena memang kita punya hubungan yang nyata.
Betul? Kalau saudara jadi anaknya raja, anaknya presiden, gak ada hubungan, ya gak ada apa-apanya. Hanya disebut saja anak Tuhan, gak ada apa-apanya. Hanya disebut saja anak raja, gak ada apa-apanya. Tapi kalau sungguh-sungguh jadi anaknya raja, bersatu dengan rajanya, bersama rajanya, oh setan gak main-main. Betul, main-main pun ya habis, hancur. Saudara bisa lakukan hal yang besar, hal yang luar biasa. Karena apa? Hubungan yang nyata. Lihat semuanya lah. Abraham punya hubungan yang nyata. Sampai disebut sahabatnya Tuhan. Betul? Hubungannya nyata. Tuhan itu bukan teori. Tuhan itu bukan pengajaran. Tuhan itu pribadi yang nyata. Ikut Tuhan. Kristen itu ikut Tuhan. Ikutilah Tuhan. Bukan sekedar agama. Otomatis ya ikut Tuhan ya ada agamanya. Tapi Tuhannya bukan sekedar agamanya. Semualah Abraham itu seperti itu, saudara. Dulu belum ada, zaman Abraham belum ada agama, saudara. Betul gak? Ikut Tuhannya. Siapa lagi? Semualah. Musa lah, saudara. Yosua lah, saudara. Semua yang dipakai Tuhan luar biasa itu punya hubungan pribadi yang nyata. Ya Musa juga dikatakan, wah dia orang yang dekat dengan Tuhan. Ya sampai terus ngalami sesuatu luar biasa. Yosua juga sama. Kalau Musa sudah ya cari Tuhan, kadang di gunung ya atau dimanapun ada ayat, nggak tahu ada enggak, dia sudah pulang, Yosua tetap di situ. Yosua tetap di dekat ruang Maha Kudus. Yosua pun hatinya dekat dengan Tuhan. Dia jadi hambanya Musa, tapi tetap dekatnya dengan Tuhan. Bangun sejak sekarang. Jangan hanya sekedar orang Kristen, tidak ada apa-apanya. Kekristenan gak bisa membantu kita. Yang bisa membantu kita adalah Tuhan kita yang hidup, yang nyata. Kita bersyukur punya Tuhan yang rela korbankan semuanya untuk kita. Sampai mati, tapi bangkit lagi. Berkarya lebih lagi. Maka ada karya Tuhan sampai sekarang. Sebab dia hidup, maka ada Yesus, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Pegang saudara. Ya sekali saudara bisa baca banyak. Bahkan tadi saudara lihat, Daud itu sampai bangun namanya Pondok Daud. Betul? Pondok Daud itu 24 jam. Di situ dibuka supaya setiap orang bisa datang pada Tuhan. Di Pondok Daud setiap orang bisa mendekat, cari Tuhan. Setiap orang bisa ketemu dengan Tuhan. Betul saudara? Ngalami Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Dapat petunjuk Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, dapat pertolongan Tuhan. Minta mujizat Tuhan, dapat mujizat Tuhan. Minta pengampunan pada Tuhan, dapat pengampunan. Minta tuntunan zaman Tuhan, dapat zaman. Dan kita bersyukur Pondok Daud, Tuhan itu percaya gereja kita untuk bangun Pondok Daud. Kalau saya lihat ya, gereja kita yang lainnya bangun menara doa, panggilannya masing-masing. Tapi kalau Pondok Daud kita dipanggil Pondok Daud. Bedanya apa? Menara doa itu kuat doanya. Ada pujian penyembahnya. Tapi yang paling utama doa-doanya. Jaga kota, jaga kota. Jadi menara atau saudara. Jaga kota, jaga bangsa itu. Kali Pondok Daud itu bukan doanya. Pujian, penyembahan untuk Tuhannya. Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan, Tuhan disenangkan. Sehingga Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, yang gelap jadi terang. Kalau Tuhan hadir, setan lari terbirit-birit. Kalau Tuhan hadir, masalah diselesaikan. Kalau Tuhan hadir, Tuhan pakai kita umatnya. Tuhan berkati dan jadi berkat. Panggilan Pondok Daud itu adalah menyediakan tahta, misbah yang disukai oleh Tuhan. Maka Tuhan berkata, zaman bangun lagi Pondok Daud. Karena aku akan nyatakan hadiratku. Akhir zaman pertempuran itu makin besar. Lihat dunia ya kacau, perangnya makin besar. Makin besar. Ya pertempuran di alam roh lebih dahsyat lagi. Bagaimana bisa menang?
pujian penyembahan. Kerajaan Allah datang. Betul? Saudara, kalau kerajaan Allah datang, Tuhan berperang, ya pasti menang. Tuhan berperang ganti kita. Itu panggilan kita. Pondok Daud. Jadi Pondok Daud lebih banyak bersyukur. Meninggikan Tuhan. Agungkan Tuhan. Itu kuasa, pujian, penyembahan. Tuhan berkarya. Ya, jadi sekali lagi kembali ini tadi keintiman. Sudah bangun secara pribadi. Pondok Daud bisa datang juga. Pondok Daud kita saya bersyukur itu dari mana-mana. Bukan hanya jemaat, saudara. Bahkan bukan hanya orang Kristen saja. Yang non-Kristen pun banyak kadang datang cari Tuhan, ketemu Tuhan. Dapat pertolongan Tuhan, dapat pengampunan, dapat keselamatan. Banyak. Itu anugerah. Mungkin sudah 15 tahun. Mungkin kita Pondok Daud 24 jam terus menerus. Sekitar mungkin ingat saya. Sekitar minimal hampir 15 tahun. Sudah lihat. Sehingga setiap orang dekat. Ambillah langkah mendekat pada Tuhan. Jangan hanya namanya anak Tuhan. Kristen, pengikut Kristus. Tapi sungguh-sungguh jadi anak Tuhan. Sungguh-sungguh jadi pengikut Kristus. Betul saudara? Ada cerita ya saudara, ini cerita saja ya saudara. Satu kali ada tikus di satu desa saudara. Wah, terus dikejar-kejar ketakutan. Ya, pemiliknya punya anjing, wah lebih takut lagi. Pemiliknya punya kucing, takut lagi saudara. Tapi satu hari dia sedang sedih ketemu si gajah. Saudara. Lalu gajah menghibur dia, sudah gak usah sedih lah, ayo naik punggungku gitu saudara. Jadi tikusnya naik punggungnya gajah. Gajahnya datang di desa itu. Bung, 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 bung. Semua kucing lari. Bung, 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 bung. Semua apa ya? Anjing lari. Bung, bung, bung. Semua yang biasanya wah mengusir-ngusir. Semua yang menakuti atau mengganggunya. Kalau sungguh-sungguh bersama Tuhan, iblis baru lihat aja takut. Ya, kalau anak tidak ada orang tuanya kan iblis senang ya. Mumpung tidak ada orang tuanya ini, tak ketak aja. Itu saudara, itu saudara, betul? Maka jangan jauh dari Bapak kita, surgawi, mendekat, melekat. Saya tambah satu lagi, lihat ya, itu sangat disenangi Tuhan. Tuhan itu senang dekat dengan kita. Saya tanya ya, siapa di sini orang tua nggak suka dekat dengan orang tua, angkat tangan? Nggak ada. Orang tua nggak suka dengan anak, siapa angkat tangan? Nggak ada tau. Kalau udah ada mungkin, kalau ada mungkin gini malah. Ya toh? Saudara kan ingin toh anak saudara dekat dengan saudara toh? Berjuang kadang-kadang ini dan itu macam-macam. Nggak dekat terus, nggak suka. Bahkan kadang-kadang sedih. Hatinya Tuhan tuh seperti itu. Satu hari Tuhan sedang datang ke rumah Lazarus. Ya, di rumah Lazarus ada siapa saja? Saya tanya ya, di rumah Lazarus ada siapa saja? Ada Marta dan Maria. Jadi mereka ada 3. Lazarus, Marta, Maria, saudara. Lalu dikatakan waktu Tuhan Yesus ada di rumahnya, dan di situ saudara Maria duduk di bawah kaki Yesus. Ya, lalu Martanya sibuk kemana-mana, mungkin nyiapkan cuci kakinya, mungkin nyiapkan tehnya, mungkin nyiapkan ABCD. Lazarusnya ditulis, mungkin sedang belayang. Mungkin ya enggak tahu pokoknya gitu. Pokok enggak ditulis. Yang ditulis 2 itu. Yang satunya sibuk, betul saudara. Yang satunya duduk di bawah kaki Tuhan. Lalu Marta yang sibuk-sibuk itu marah. Orang kalau sibuk-sibuk terus mudah marah, nyalah ke yang lain gitu. Enak-enak saja. Aku rekoso kayak gini tetap diam saja. Orang iso pengertian loh. Wah, malah ini macam-macam gitu. Tuhan gimana itu Maria itu? Oh, dia kayak gitu tuh. Malah minta Tuhan negor Maria, betul? Nyalahkan Tuhan, kok Tuhan gak negor Maria toh? Enak-enak saja gitu. Betul apa betul? Nah, kalau saudara suka nyerang orang mungkin saudara termasuk itu. Yang ribut terus, sukanya ribut terus gitu saudara. Sukanya marah-marah, ribut itu sesat dan macam-macam. Tapi Tuhan ngomong, Marta, engkau sibuk dengan banyak hal.
yang sebetulnya tidak penting. Betul toh? Maria sudah memilih apa? Yang terpenting. Betul? Maria sudah milih apa? Yang terpenting. Yang paling penting. Yang disenangi Tuhan. Yang diharapkan Tuhan. Tuhan datang disambut. Tuhan datang didekati. Tuhan datang sungguh-sungguh dihargai. Itu yang penting. Datang gereja, jangan sibuk macam-macam. Datang pada Tuhan. Duduk diam di bawah Tuhan. Hampiri Tuhan. Dekati Tuhan. Sembah Tuhan. Ucapan syukur pada Tuhan. Bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Betul. Itu bagi Tuhan, dia sudah milih yang paling penting. Dan tidak akan diambil dari dia. Tidak akan dilindungi Tuhan. Orang mau ngambil akan digesek Tuhan. Seperti Daniel. Daniel memilih yang terpenting. 3 kali sehari, betul? Mau ditangkap, mau dihukum, mau dihancurkan, Tuhan bela. Tidak akan diambil. Jam doanya dia tidak akan diambil. Akhirnya, saudara, ya Tuhan melindungi dari gua singa yang terus menuduh, yang mufakat mencelakakan, yang masukkan gua singa. Pilih Marta atau Maria? Sibuk enggak apa-apa ya saudara. Cuman maksudnya jangan sibuk sampai lupa Tuhan. Jangan sampai sibuk sampai mengorbankan Tuhan. Kerja ya penting toh saudara, betul gak? Enggak kerja enggak makan. Tapi ada waktunya. Dan yang kedua, jangan kalahkan hubungan kita dengan Tuhan demi kerja. Jangan. Ada orang, enggak ada kerja kok ibadah. Enggak ada waktu, boing. Enggak ada waktu doa. Enggak ada waktu. Itu keliru. Bin keliru itu anaknya keliru gitu. Betul saudara. Justru kalau kita dekat Tuhan, Tuhan senang diberkati. Lebih hebat kamu kerja 10 tahun setengah mati, banting tulang. Tapi Tuhan gak suka. Tapi gak diberkati Tuhan. Pilih mana? 10 tahun peras keringat, berjuang mati-matian, tapi Tuhan gak senang, gak diberkati. Atau saudara nomor 1 kan Tuhan. Tetap kerja loh ya, gak boleh malas ya. Tuhan gak mau malas, gak diberkati ya. Terus diberkati Tuhan. Pilih mana? Ada hukumnya gitu. Yang penting kembali itu tadi. Bangun hubungan intim. Ya buka hati. Itu yang menentukan. Sekali lagi ya. Saudara ngalami tadi breakthrough sungguh hidupmu. Semua orang saudara lihat. Dulu kalau saya belajar paling pertama Yonggi Cho. Itu sejak pertama. Saya belajar melayani. Dia itu dulu doanya sampai 6 jam. Ya pendeta ya, orang kerja ya 6 jam. Saudara. Sehingga kerja ya gak bisa. Saudara. Ya, tapi dia itu karena memang kerjanya kan jadi pendeta 6 jam. Di gerejanya dia kalau mau jadi pengkhotbah seperti Wei Hong nanti ya, itu doanya paling sedikit 3 jam. Pokok di sana kalau mau jadi pembicara, jadi pengkhotbah, harus doanya tiap hari minimal 3 jam. Baru boleh jadi pengkhotbah, baru boleh jadi pembicara. Sebab tanpa doa, tanpa Tuhan kosong. Teori. Pengajaran yang teori saja. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada remanya. Loh, betul. Tempat yang gitu itu dulu gitu. Maka khotbahnya jadi berkat. Rema. Orang dengar dijamah. Tuhan bicara. Kenapa? Carinya dari Tuhan. Sampaikan yang diberikan oleh Tuhan. Itu hidup. Maka gerejanya terus bertumbuh. Sampai gereja terbesar. Adeboye sangat terkenal dengan doanya. Luar biasa sekali. Itu gak bisa dicuri. Gak bisa dibohongi. Betul? Dan gak bisa saudara nipu. Tuhan itu maha tahu. Betul gak? Kita bangun hubungan dengan dia atau tidak itu. Orang lain boleh gak tahu. Keluarga gak tahu. Pasangan gak tahu. Pendeta gak tahu. Tuhan tahu. Itu yang paling menentukan hubungan. Hubunganmu dengan raja akan sangat menentukan sekali posisimu. Betul? Tidak usah jauh-jauh. Kalau saudara kerja, hubunganmu dengan pimpinanmu itu akan sangat mempengaruhi posisimu. Betul? Di rumah hubunganmu dengan orang tua mempengaruhi keadaanmu. Yusuf, dia hubungannya paling dekat dengan orang tuanya. Dia beda. Ambillah keputusan. Ambillah komitmen. Tuhan, aku mau bangun hubungan yang nyata sejak sekarang. Ampuni kalau kami
Tidak memikirkan itu. Atau kalau gelangan terus biar bet doanya gitu. Tapi yang keputusan. Amin. Amin. Bisa ada lagunya ada ini untuk menuntun ini. Doa ini ada enggak lagu untuk ini? Coba dinyanyi satu. Ayo kita doa. Doa pada Tuhan. Praktek ya. Ya, datang pada Tuhan. Komitmen untuk bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangkit semua saudara, bangkit semua. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Itu yang menjadi kerinduan dan keputusan setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, mencerahkan keputusan kami, urapi kami. Oh Tuhan, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh pakai lagu ini untuk menyatakan keinginan kita, keputusan kita kepada Tuhan. Bukan untuk nyanyi, tapi untuk berkata, menyatakan keinginan kita, saudara. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Saudara semua mulai doa masing-masing saudara, mulai datang kepada Tuhan, tanggapi firman Tuhan. Kalau saudara selama ini belum bangun hubungan yang nyata, sekedar jadi orang Kristen, agamanya saja, tapi dalam hidupmu saudara belum membangun kehidupan yang pergaulanmu dengan Tuhan, kehidupan doa pribadimu, saudara lupa seperti Marta hanya sibuk-sibuk dengan urusan sendiri. Saudara lupa, saudara bangun hubungan yang dekat. Hubungan akan sangat menentukan kasih karunia yang bisa datang dalam hidup kita. Hubungan sangat menentukan segala sesuatunya. Oh Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Datang pada Tuhan dengan segenap hatimu saudara. Katakan aku mau ingin seperti Daud Tuhan. Oh beri aku roh. Oh doa roh untuk bersekutu dengan Engkau. Kerinduan hati melekat padamu Tuhan. Bangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Beri kami Tuhan pertolongan. Oh kami terikat keputusan kami pada pagi hari ini. Tuhan urapi, beri kemampuan. Sungguh-sungguh Tuhan kami mampu untuk melaksanakan. Oh konsisten dalam doa kami, dalam bersekutu dengan Engkau Tuhan. Sehingga aku boleh makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin melekat dengan Engkau Tuhan. Sehingga Engkau berkarya nyata, sehingga Engkau banyak berbicara, Engkau banyak memberi tuntunan, Engkau banyak Tuhan memberikan rema, sehingga aku makin mengenal Engkau Tuhan, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Itu menjadi kerinduan kami Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan. Tuhan meteraikan keputusan setiap kami, setiap jemaat oleh Tuhan. Beri pengurapan sekali, kemampuan, kemampuan, kemampuan. Sejak saat ini ada roh doa, sejak saat ini ada roh penyembahan, oh pujian. Sejak saat ini ada roh persekutuan yang nyata, yang indah. Hubungan yang makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin mengenal Engkau Tuhan, makin melekat padamu Tuhan. Dan kami percaya kami terus mendapat pengurapan, kami terus dapat tuntunan, kami terus dapat penyertaan Tuhan. Dan sungguh-sungguh Engkau buat kami mengalami breakthrough, karena tidak sendirian, karena bersama Engkau. Oh mengalami penjebolan, breakthrough dalam kesehatan, breakthrough dalam bangun rumah tangga, breakthrough dalam studi, pekerjaan, keuangan, breakthrough dalam segenap hidup, breakthrough dalam pelayanan, breakthrough dalam pertumbuhan iman dan rohani. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Semua katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami komitmen sungguh-sungguh bangun hubungan yang nyata.
bersamamu Tuhan. Roh Kudus, tolonglah aku. Setiap kami, tolong. Aku percaya Engkau akan memberikan pertolongan. Amin. Dan keberhasilan. Amin. Makin hari, makin dekat dengan Engkau. Amin. Makin hari, makin akrab dengan Engkau. Makin hari hubungan kami makin nyata denganmu Tuhan. Seperti Daud, seperti Musa, Yosua, Abraham, dan semua orang yang dekat dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk, silakan duduk. Ya, khotbah urung bubar. Ini baru poin pertama, saudara. Ya, makin dekat dengan Tuhan. Yang kedua ini jarang, saudara. Yang satu mengingatkan, sebenarnya itu sudah sering, tapi itu dasar utama hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, ya, pertobatan setiap hari. Saya ulangi ya, pertobatan apa? Setiap hari, diulangi lagi. Pertobatan apa? Setiap hari. Ada orang kadang bingung, bertobat kok tiap hari toh Pak? Oh, aku sudah pernah bertobat. Dulu aku penjudi, sekarang bukan penjudi misalnya gitu saudara. Dulu aku penyembah berhala, sekarang tidak penyembah berhala. Jangan salah loh saudara. Yang namanya kita berbuat dosa, jatuh dalam dosa, berbuat salah itu macam-macam. Betul? Ketidaktaatan itu sudah salah. Betul enggak? Saudara, jadi banyak hal dalam hubungan tadi, dalam kesehatan, dalam apapun. Kalau kita mau jujur, sekali lagi setiap kita, hampir setiap hari ada kekurangan, kesalahan. Justru kalau kita mau buka hati, Tuhan ujilah, selidiki hidupku, beritahukan aku, saudara dengar. Lalu Tuhan ingatkan saudara minta ampun, atau Tuhan belum ingatkan saudara sudah tahu, ampuni, aku salah, selesaikan di hadapan Tuhan. Maka saudara dengar, dari hari ke hari, saudara itu makin dikuduskan. Dari hari ke hari, sifat saudara makin diperbaiki. Dari hari ke hari, saudara makin seperti Yesus. Kenapa? Terus dari hari ke hari dibenahi. Dari hari ke hari dibenahi. Dari hari ke hari dibenahi. Kekurangan kita dibenahi. Dulu sebelum kita ikut Tuhan, saudara dengar ya, banyak sifat yang tidak baik, banyak salahnya, betul enggak? Memang enggak kenal Tuhan enggak, betul saudara. Setelah ikut Tuhan bukan langsung hilang gitu saudara, akan hilang dengan pertolongan Tuhan. Tapi itu proses pertumbuhan, ya pertumbuhan. Maka kalau saudara mengalami terus proses, ya terus diproses, dibersihin, makin lama makin bertumbuh. Namanya buah roh. Buah roh itu hasil dari tadi. Jadi hati yang keras makin dilembutkan. Saudara mau marah dengan orang, wah Tuhan ampuni aku tadi marah, ngomongku nyakiti pasanganku misalnya, ngomongku mungkin nyakiti dia, aku salah keturucut ngomong misalnya gitu aja. Macam-macam lah saudara bisa. Nanti makin hari saudara hidupmu itu makin ada buah roh, makin ada kasih, makin ada lemah lembut, makin ada murah hati, makin ada hidup yang benar dan macam-macam. Pertobat tiap hari. Pertobatan tiap hari, katakan. Pertobatan tiap hari. Nanti kalau saudara lakukan seperti itu saudara, dengan pertolongan Roh Kudus ya, Roh Kudus yang datang nolong, lama-lama saudara bisa menguasai diri. Lama-lama saudara bisa membuang dosa. Lama-lama ikatan itu akan diputuskan. Lama-lama sifat saudara makin seperti Yesus. Kalau itu sudah terjadi, wah itu hebat. Saudara karena sudah matikan keinginan daging. Maka roh Allah akan berkarya dengan dahsyat. Karena keinginan daging kalau tidak dihancurkan itu menghalangi. Sifat yang tidak baik, perbuatan tidak baik itu akan menghalangi. Roh Kudus berkarya. Tapi kalau saudara kalahkan keakuan, kalahkan keinginan daging, kalahkan dosa, makin itu dikalahkan, Roh Kudus berkarya itu akan makin hebat, makin dahsyat. Kita lihat Daud, saya tertarik banyak belajar dari Daud. Mazmur 51 ayat 1 sampai 9. Ayat-ayat ini saudara bisa punya gambaran, dia ngaku banyak salahnya.
Dia ngaku, ya seringkali ya berbuat ini dan itulah. Dia datang, dia minta ampun, ya ada dosa yang besar, ada apapun. Ya Mazmur 51 ayat pertama mulai untuk biduan, pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang padanya setelah ia menghampiri Berseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuslah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Saudara, Daud ini sedang mengaku dosanya dan sedang minta ampun dosanya. Saudara, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Minta dibersihkan, ya, tahirkan aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar, dia tahu saya sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dia pun bergumul untuk mengatasi dosanya, untuk mengalahkan ya tabiat yang tidak baik sehingga jatuh dosa, ya senantiasa bergumul. Jadi terus menerus. Saudara, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya nyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesesakan aku diperanakan dalam dosa. Diapakan dikatakan diperanakan pun dalam dosa. Aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dan batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat padaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Jadi kata-kata ini saudara bisa lihat, Daud itu ya saat ditegur dia langsung, dia nggak cari alasan, dia langsung orang yang mudah bertobat, orang yang mudah nyadari salahnya, betul. Dia ngakui, dia minta ampun, dia minta dikuduskan, bahkan dia berkata selalu senantiasa dia bergumul dengan ya hidupnya dengan dosa, dengan daging macam-macam. Terus pokok dia minta terus. Ya, dia pun mengatakan aku diperanakan dalam dosa. Itu dosa keturunan sejak Adam dan Hawa. Pokok hidupnya seperti itu. Jadi kalau saudara baca terus dalam Alkitab, saudara temukan Daud itu berusaha terus bersihkan hati. Bersihkan hati, bersihkan. Ada ayat kuduskan, tuluskan hatiku. Selidiki aku. Ada tahu saudara? Selalu di Mazmur itu banyak sekali. Saudara. Jadi itu jadi kehidupan Daud yang senantiasa ingin membersihkan dirinya, yang senantiasa ingin ditahirkan, yang senantiasa ingin hidup kudus. Allah itu kudus, dia nggak bisa berkarya dengan yang cemar, dia tidak bisa berkarya dengan dosa, dia hanya bisa berkarya dengan kekudusan. Bahkan Tuhan berkata, siapa yang bisa naik ke gunungnya Allah? Hanya orang yang kudus hatinya, minimal dikuduskan. Dosa tapi sudah akhirnya menyesal, ngaku, diampuni dan bertobat sungguh-sungguh ya saudara. Itu dianggap sudah dikuduskan. Dan itu luar biasa sekali. Mazmur 139 ayat 23, 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ya dalam pikiran kadang-kadang bisa salah saudara. Dalam hati dan macam. Lihatlah apakah jalanku sirong. Jalannya ya ada ndak yang salah. Sirong perbuatannya. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Minta dituntun. Jalannya supaya benar. Jalan pikirannya benar. Hatinya benar. Ngomongnya benar. Perbuatannya benar saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa pada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Setiap ditegur langsung dia sadar. Langsung dia mengaku. Dia enggak mau ya cari kambing hitam. Dia tidak mau cari alasan. Langsung nyadari salah. Justru dia ingin dibersihkan terus. Dibersihkan. Hatinya bersih. Hatinya tulus. Hatinya murni. Di hadapan Tuhan. Hatinya murni. Pikirannya baik. Ya saudara. Tutur katanya baik. Sifat kelakuannya supaya baik. Supaya terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Berjalan dalam kehendak Tuhan. Itu Daud. Jadi saudara perhatikan, sekalipun dia sempat salah, dosanya sangat besar. Berzina dengan istri anak buahnya. Itu dosanya besar. Dosa perzinahan
Ya, lalu dia malah dengan politik bantai anak buahnya yang setia, sengaja dikirim di tempat yang paling bahaya. Tujuannya biar mati di medan perang. Itu yang membunuh Daud pakai cara aja, pakai relisikan strategi. Tapi sebetulnya yang bunuh Daud pakai tangan musuhnya. Dia berzina, dia pembunuh, dia lakukan yang keji, dia lakukan yang bejat. Kalau kita ngomong orang sekarang, betul? Tapi dia untung. Dia tahu perlu diselesaikan di hadapan Tuhan. Masih ada jalan, ya pengampunan, keselamatan. Asal mau dan sungguh-sungguh bertobat. Setelah itu Daud tidak melakukan lagi loh, ya. Sungguh-sungguh menyesal, sungguh-sungguh ya diakui, sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan. Bertobat tiap hari. Kalau saudara merasa enggak dosa, saudara itu enggak pernah terharu. Tapi kalau saudara bisa nyadari banyak kekuranganmu, makin dekat dengan Tuhan makin nyadari banyak. Makin saudara sering memiliki hidupmu sendiri, saudara makin malu, saudara makin ngakui Tuhan, aku banyak kekurangan. Tuhan, aku seperti ini kok engkau masih mau pakai aku. Tuhan, kasih setiamu itu luar biasa. Harusnya aku sudah mati, sudah dibuang. Kemurahanmu lebih dari hidup. Saudara dengar, saudara akan mengalami sesuatu yang luar. Hadirat Tuhan mudah saudara rasakan. Tapi justru dosa tidak merasa, hadirat Tuhan akan sulit. Tapi saudara bisa nyadari, saudara bisa selesaikan. Orang yang kudus akan mudah naik ke gunungnya Allah. Hadirat Tuhan lebih mudah saudara rasakan. Karya Roh Kudus akan lebih mudah dinyatakan. Saudara lebih mudah dipakai oleh Tuhan. Ngalami breakthrough yang dahsyat. Setiap hari bertobat, setiap hari. Kalau datang pada Tuhan selain mengucap syukur, juga ujilah, selidiki. Banyak orang tahu loh, ujilah aku Tuhan. Cobalah, wedi ojo nyanyi itu. Gue kena pencobaan. Maksudnya coba itu selidiki itu loh saudara Daud. Supaya hatinya terus bersih. Karena hanya orang yang mau membersih hati. Tuhan berkata enggak ada orang yang benar. Betul tak? Siapa yang benar? Ayo, siapa yang tidak pernah berdosa? Ada enggak? Angkat tangan. Siapa yang dosanya sedikit? Angkat tangan. Dosanya sedikit. Loh, banyak berarti dosanya? Banyak. Itu perlu dibersihkan. Benar saudara. Kalau kita tidak bersihkan, tidak matikan aku ini, Tuhan gak bisa berkarya. Setelah kita bertobat, terima Yesus, perlu tadi dibersihkan. Terus sifat karakter kita, ya makin tadi seperti Yesus sifatnya. Yang salah dibenahi. Baru hidup kita bisa jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Baru hidup kita memuliakan Tuhan. Baru hidup kita jadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, bagi pekerjaan Tuhan. Kenapa? Pertobatan tiap hari. Lakukan setiap hari saudara. Mungkin pagi doa pertama, saudara bersyukur dulu semua kebaikan Tuhan. Tapi juga seperti Tuhan, selidiki Tuhan. Beri aku tahu apa yang aku salah. Tapi kalau sudah tahu sendiri kesalahannya lah langsung. Kalau enggak pun minta Tuhan, ingatkan aku, sadar kamu, hidupmu akan makin baik. Hidupmu akan makin berkenan. Hidupmu akan makin saudara lakukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Setiap hari dibenahi. Setiap hari kesalahannya diselesaikan. Enggak selesai numpuk. Saudara dengar, salah dan dosa itu biasanya kecil makin besar. Makin besar. Makin besar. Makin besar. Misalnya neng gereja lihat. Dek itu saudara. Nah itu saudara. Mulai minggu lagi. Nah itu minta ampun dengan Tuhan. Tuhan aku salah mataku kok jalan ya. Kok tertarik terus ya. Wong padahal itu sudah punya suami atau punya istri. Loh betul. Kalau saudara nggak mau akui terus ya. Makin lama ingin dia terus. Makin lama ingin dia terus. Makin lama dinikmati, dibayangkan. Makin lama itu bisa jatuh. Betul. Tapi kalau saudara ada sedikit saja potong. Selesaikan. Saudara akan terus aman. Saudara akan terus bersih. Kurang taat, langsung selesaikan, akui.
Terus diperbaiki ya saudara. Jangan hanya minta ampun terus tiap hari tapi tidak pernah tobat-tobat. Ya toh saudara, betul nggak? Diperbaiki. Daud itu begitu. Dia bertobatnya sungguh-sungguh. Dan kalau saudara lakukan, saudara lihat kemuliaan Tuhan. Bedanya dengan Saul, sering sudah saya katakan, hanya masalah ini. Daud itu satu mudah bertobat. Bukan hanya mudah bertobat, setiap hari. Saudara baca di Mazmur itu banyak sekali. Tuhan, Tuhan jaga hatiku. Tuhan bersihkan hatiku. Tuhan tuntunlah aku. Itu lakukan saudara mulai sekarang. Setiap hari. Setiap hari bertobat. Setiap hari bertobat. Karena saya percaya kalau kita mau teliti sungguh dalam satu hari mesti ada kadang-kadang yang kurang baik. Misalnya emosinya, misalnya tadi apa yang matanya jelalangan tadi, misalnya ngomongnya keterucut, misalnya kan banyak tak saudara. Kita berkata siapa bisa mengendalikan lidahnya, dia bisa mengendalikan perahu yang besar, betul gak? Ini tidak kan, ini loh, menguasai lidah aja tidak mudah kok. Ayo, ya toh, kadang-kadang di keluarga ngomongnya bukan bangun, malah meruntuhkan dengan orang lain, saudara. Wah, saudara, malah nyerang, malah nuduh. Wah, dapat WhatsAppan. Wah, ini berita viral. Cepat kirim sebanyak mungkin. Ngerti lebih dulu. Semua belum ngerti, aku ngerti dulu loh. Ada yang bunuh diri, ada yang gini macam-macam. Saudara minta setiap ada salah Tuhan ampuni. Nanti hati kita ditata, hatimu ditata oleh Tuhan. Bertobat setiap hari seperti Daud. Jangan seperti Saul, dosanya jauh lebih kecil. Dosanya hanya tidak taat itu. Tapi tidak taat itu fatal. Ya, dia suruh bantai, musuhnya tidak dibantai. Betul, simpen di rumah barang-barangnya dan macam-macam. Betul enggak saudara? Nah itu saja. Daud jauh lebih parah, saudara, enggak taatnya sampai berzina, ya, sampai enggak milih istrinya anak buahnya toh, betul toh? Sampai bunuh anak buahnya, itu anak buahnya yang setia, saudara, dibantai sendiri, itu kan terlalu sekali. Itu kalau orang sekarang dianggap itu bejat, betul. Tapi bersyukur ya, dia hatinya lembut. Terus lakukan, termasuk saat ini. Kalau saudara sedang sadar dari sesuatu, jangan keraskan hatimu. Tuhan berkata kalau aku ketuk hatimu, seperti ini sedang mengetuk hati loh saudara. Kalau ada sing punya simpenan, kroso dewi. Simpenan apa? Ayo simpenan apa? Loh simpenan uang apa salah? Enggak salah. Daripada diboroskan tak ya. Simpenan apa? Will itu apa? Will itu apa? Wanita. Wanita idaman lain lah. Terus masih ada no pil, pria idaman lain lah. Yo sama saja. Enggak usah punya simpenan. Saudara matanya jelalangan tadi bayangke itu sudah salah, sudah dosa kok. Ya atau ya? Ya atau ya? Siapa yang enggak pernah gitu? Kadang dek motornya kegeret. Itu manusia. Banyaklah mulutnya salah ngomong dan macam-macam. Tapi hari ini betul saudara. Coba ayo kita mulai gigih semua. Jangan dibiarkan terus. Kalau biarkan terus itu jadi tabiat. Itu hancur nanti. Itu jadi keras hati. Enggak mungkin Tuhan bisa berkarya kalau kita hidup terus dan malah enggak hati-hati jatuh bahaya. Samson sudah dipakai luar biasa. Ingat enggak? Dia punya kelemahan. Apa kelemahannya Samson? Wedoan kalau bahasa sekarang gitu saudara. Dicetok kayak gini. Cetok saudara. Ayo kekurangannya Samson apa? Ada enggak di sini yang wedoan? Ya sisa tuh saudara ya. Ada enggak? Enggak ada yang ngaku. Ada enggak yang lanangan? Ya bodoh itu saudara. Orang jemlu wedoan toh. Ayo. Jadi saya ajak saudara bertobat setiap hari.
Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Ya, akhirnya dosa itu maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi harus segera diselesaikan. Ya, termasuk dosa keturunan. Kalau saudara merasa ada, itu mendatangkan kutuk keturunan. Diminta kenampun, diakui. Diminta kenampun, diselesaikan pada Tuhan. Iya, saya percaya itu luar biasa. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Selesaikan. Ini kita oke, saudara, karena melengkapi. Ya memang oke, setiap orang masih ada kekurangan. Satu hari coba, nggak usah yang jauh-jauh juga deh ya. Tapi juga hari ini kalau saudara mau buka hati, duduk bila berjumpa, tiba-tiba Tuhan bisa bukakan. Kamu gini dah, kamu gini dah, kamu gini dah. Nanti saudara akan makin lembut, makin kudus. Amin. Siapa yang mau bertobat setiap hari? Yang merasa enggak, saudara dengar ya, yang enggak merasa enggak bertobat, Alkitab berkata itu pembohong. Karena kita pasti salah. Ya enggak? Itu sombong. Itu pembohong, itu sombong. Belajar seperti Daud, rendah hati. Ngakui kekurangannya. Ngakui kemurahan Tuhan. Semuanya karena kasih karunia. Semuanya adalah kemurahan Tuhan. Amin. Kita nyanyikan, kuduskan, sucikan hati ini. Atau sudah milih juga boleh. Pokok tentang ini. Ayo semua bangkit berdiri. Ayo doa lagi, selesaikan lagi. Saudara, kita perlu bukan hanya ngerti. Selesaikan semua yang tidak baik diperbaiki. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk dapat menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku usahakan padamu. Ku sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Ya Tuhan, sehingga kami bisa meninggikan nama-Mu Tuhan, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar. Semua datang kepada Tuhan, saudara, minta dikuduskan, minta disucikan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Ora lapa sakara lapa, datang pada Tuhan, saudara, datang pada Tuhan, saudara. Praktekkan firman Tuhan, saudara. Mulai berkata-kata pada Tuhan, saudara. Saudara bisa pakai lagu ini juga. Saudara datang pada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali lupa, banyak sekali kami berbuat salah, banyak sekali kami berbuat dosa. Kami merasa jadi orang yang baik, padahal sebetulnya kami banyak kekurangan Tuhan. Ayo bersyukur Tuhan,
Setelah kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Roh Kudus Kau menolong setiap kami supaya kami punya sifat lebih baik, supaya kami punya mulut lebih baik, supaya kami punya pikiran lebih baik, supaya kami punya hati lebih baik Tuhan, supaya kami punya kehidupan lebih baik Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan memuliakan Engkau, sehingga hidup kami Tuhan meninggikan Engkau Tuhan, sehingga oleh hidup kami namamu dipermuliakan, sehingga kami boleh menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga hidup kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan selidiki, oh Tuhan lahirkan setiap kami, oh Tuhan ingatkan kami apapun yang salah dalam hidup kami. Tuhan beri kami hati yang mudah bertobat, Tuhan beri kami hati yang peka, oh sehingga menyadari kalau sedang salah. Tuhan beri penguasaan diri, Tuhan beri tuntunan, Tuhan beri pertolongan, hidup yang baik, hidup yang benar, ya seperti yang Kau ingini. Dengan pertolongan-Mu Roh Kudus, Tuhan tolong hamba-Mu doakan setiap jemaat pada saat mulai sejak sekarang, pertobatan tiap hari, semua kekurangan, semua kesalahan dikikis, makin habis, diubah, makin baik terus Tuhan, supaya kami berbuah banyak bagi kerajaan-Mu. Ada sifat-sifat ilahi, ada buah roh dalam kehidupan kami. Tuhan kuduskan kami karena Engkau kudus Tuhan, sehingga Engkau Tuhan senang hidup dalam kami, sehingga Engkau bisa berkarya pakai hidup kami karena kami dikuduskan. Ampuni semua dosa yang salah, bahkan dosa nenek moyang Tuhan. Saat ini Tuhan kami mengaku kekurangan sebagai manusia Tuhan. Ampuni. Kalau saudara diingatkan ada dosa yang salah atau perbuatan salah, katakan kesalahan itu, sebut saudara. Ampuni, aku telah berbuat ini. Ampuni, aku telah berpikir seperti ini. Ampuni, aku telah mengucapkan perkataan seperti ini. Ampuni Tuhan, aku sudah melakukan ini. Oh saudara, selesaikan 7 poin dengan masalahnya, dan Tuhan mendengar, dan Tuhan mengampuni, dan Tuhan menyelesaikan, dan Tuhan akan terus memimpin, Tuhan akan terus menolong, sehingga sungguh-sungguh bisa hidup setiap hari makin baik hidup kita, setiap hari makin kudus, setiap hari sifat kita makin baik, makin memuliakan Tuhan. Ora lapasa, Tuhan beri roh pertobatan seperti Daud, jangan seperti Saul yang bebal, jangan seperti Simson yang Tuhan jatuh begitu saja. Tuhan sekali lagi, Tuhan sama lahirkan hari ini, malam ini, pagi ini kami selesaikan Tuhan. Setiap hari kami akan selesaikan di hadapan-Mu, sehingga kami aman, sehingga tidak terlanjur, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan ditahirkan senantiasa, dikuduskan senantiasa Tuhan. Engkau bersama dengan kami, orang lihat Tuhan dalam hidup kami, orang lihat Tuhan dalam tutur kata kami, orang lihat Tuhan dalam perbuatan kami, orang lihat Tuhan kami jadi contoh teladan bagi keluarga, bagi orang lain, bagi sesama. Dan sungguh-sungguh Tuhan Kau pakai seperti Daud yang berkenan, seperti Daud yang diampuni, seperti Daud yang dipulihkan, seperti Daud akhirnya dipakai lebih. Selesaikan saudara, jangan berdiam diri, selesaikan. Ini kesempatan, waktu Tuhan berkata, saudara tanggapi Tuhan. Tuhan senang. Jangan Tuhan ketuk hati saudara, saudara tutup hati, saudara diam. Jangan saudara, belajar seperti Daud langsung tersungkur. Kata Tuhan, aku berbuat dosa, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan, tolong aku untuk hidup yang baik, yang benar. Tuhan berilah pengampunan saat ini. Dengarkan setiap doa, dengarkan permohonan pengampunan Tuhan. Engkau akan mengampuni seperti firman-Mu, seperti sekalipun dosa merah kermisi, seperti merah kesumba, tahirkan, kuduskan, putih seperti bulu domba, ditahirkan, dikuduskan karena darah-Mu Tuhan, yang sudah Kau curahkan saat ini. Ditahirkan setiap jemaat, lebih lagi setiap pelayan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau tahirkan kami, Kau kuduskan kami, sehingga pelayanan kami berkenan, pelayanan kami meninggikan Kau, sehingga pelayanan kami Tuhan jadi berkat, menjadi pelayanan yang Kau sukai. Ora lapasa, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan.
Terus kami ingin mendengar firman-Mu. Ajari kami. Sehingga kami terus bertumbuh di dalam Roh. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Jadi jangan lupa saudara ya, bangun hubungan yang nyata. Yang kedua apa? Pertobatan setiap hari. Yang ketiga, selalu ingin bertumbuh. Selalu ingin maju. Ada banyak orang ikut Tuhan, nggak pernah maju-maju. Inginnya kalau doa, siapa mau dipakai luar biasa ingin. Tapi nggak ingin maju, nggak ada perjuangan. Wes pokoknya jadi jemaat ya wes jadi Kristen. Nggak usah wah nanti jadi KKS orang perlu. Nah itu nggak ingin maju. Nggak mungkin Tuhan berkarya luar biasa, betul nggak? Wes jadi KKS ya wes, nggak usah repot-repot cari jiwa lipat ganda gimana. Pokok nggak ada hati ingin maju, ingin maju. Kalau saudara ingin mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa, saudara punya hati seperti hatinya Tuhan. Orang tua paling senang kalau anaknya maju. Di sini siapa orang tua yang gak suka anaknya maju? Angkat tangan. Gak ada lah. Di sini siapa orang tua yang senang anak saudara maju? Angkat tangan. Betul tak? Saudara seperti loh. Tuhan ingin saudara maju, bukan mapan, maju. Saya ulang ya, bukan mapan, maju. 1, 2, 3. Bukan mapan, maju. Sekali lagi, bukan mapan, maju. Bukan mapan, maju. Manusia sukanya mapan, wes enak wes, rasa repot-repot. Sing penting aku ikut Tuhan, diampuni, diselamatkan, diberkati, titik wes. Itu. Tapi nggak mungkin Tuhan berkarya hebat. Sana sudah nggak pernah berguna. Untuk apa diberkati banyak? Wong untuk hidupmu saja cuman butuhnya berapa? Betul enggak? Untuk apa diberi kepandaian luar biasa? Untuk apa? Nilainya hebat, pandai. Untuk apa? Oh enggak dipakai apa-apa. Paling untuk wah, kumlot gitu saja. Paling-paling itu tuh. Untuk apa? Tapi kalau saudara ingin bertumbuh, setelah ikut Tuhan, Tuhan kerja. Kamu itu bayi, lahir baru. Dengar ya. Waktu kita terima Tuhan, dia disebut apa? Lahir baru. Sekali lagi, apa? Lahir baru. Saudara yang baru punya anak, anak itu belum bisa apa-apa. Misalnya, nangis, gitu tuh saudara. Tuhan tolong, tolong. Orang cukup Tuhan. Berkati Tuhan. Tolong Tuhan. Bisanya gitu, itu anak. Enggak tahu. Iya, Pak aja. Benar. Tapi kita orang tua nggak mungkin senang anaknya bayi terus. Siapa yang senang anaknya bayi terus? Nggak bisa apa-apa. Ngompol, makan harus terus disuapin gitu saudara. Pokok kurang apa nangis, jegot gitu saudara. Setiap kita ingin anak kita itu bertumbuh. Betul? Makin pandai, makin bisa, makin maju, makin bertumbuh. Akhirnya jadi orang yang hebat. Akhirnya jadi orang yang berguna. Akhirnya menghasilkan banyak hal. Akhirnya bisa jadi berkat banyak hal. Itu hatinya orang tua. Kalau kita gak pernah mau bertumbuh, untuk apa? Diberi pengurapan besar, untuk apa? Diberi hikmat ilahi, untuk apa? Diberkati besar, untuk apa? Diangkat jadi punya kedudukan besar, untuk apa? Ini malam ini abot-abot ya. Tapi itu sungguh saudara, itu kunci. So lihat semualah. Kalau ya wes Kristen seumur hidup jadi jemaat biasa, nah itu tidak ingin maju, nggak mungkin ngalami yang hebat-hebat. Ya terus ngalami seumur hidup jadi jemaat biasa titik. Kalau nanti pulang ke rumah bapak, kamu jadi Kristen, digembalakan berapa lama? Wah Tuhan, sejak dari kandungan, karena ibuku Kristen, lahir sudah Kristen, ya berapa tahun? Ya kalau sampai 70 tahun, Tuhan tambah di dalam kandungan 71. Wah hebat ya, sudah jadi Kristen sekian ya lamanya ya. Lalu kamu sudah bisa apa saja, hasilnya apa saja? Jawabnya bingung. Aku jadi jemaat biasa kok Tuhan, ndak iso popo, mintun doa takut aku. Bersaksi takut aku. Jadi KKS mah enggak bisa Tuhan.
nyerot sepi. Tapi betul saudara. Bukan hanya mulut ya. Kalau saya tanya pastilah siapa ingin dipakai Tuhan luar biasa pasti angkat tangan. Tapi bukan masalah ditanya angkat tangan. Saudara dalam hatimu itu ingin bertumbuh enggak? Kuncinya itu aja. Kalau engkau ingin mengalami breakthrough. Orang tua tuh bisa. Anak-anak kecil yang dipakai Tuhan luar biasa banyak sekali loh. Anak itu kalau dilatih sungguh-sungguh hebat-hebat. Benar. Saudara bisa lihat di media anak-anak yang hebat-hebat banyak. Bukan hanya tadi apalagi orang muda. Orang tua-tua umur 80 lebih itu dipakai Tuhan hebat banyak. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau memang punya hati yang rindu. Maju. Rindu bertumbuh. Rindu berprestasi. Rindu berguna. Rindu berguna lebih banyak. Jadi waktu terima Yesus bayi. Belum bisa apa-apa. Tapi orang tuanya akan berusaha ngajari ngomong. Supaya bisa ngomong. Orang tuanya akan ngajari bisa jalan sendiri. Betul enggak? Bisa nanti lama-lama lah bisa cari uang sendiri. Lama-lama kan gitu. Betul enggak? Bisa malah jadi berkat bagi keluarga. Itu kerinduannya. Tuhan itu rindu. Tuhan itu berjuang. Supaya kita jadi anak yang berguna. Saya mau tanya ya. Revival. Tidak usah pakai manusia, tidak usah pakai penginjil, bisa enggak? Bisa, malaikat datang aja. Misalnya datang di kota Solo. Waktu orang kota Solo lihat semua. Ayo, semua penduduk kota Solo bertobat. Kalau enggak bertobat ini bawa pedang. Bunuh kamu. Ayo bertobat enggak? Yang sedang berzina, tinggalkan apa enggak? Ayo, yang tangannya mau nyopet, tarik balik apa enggak? Enggak usah pakai manusia bisa. Tapi kenapa? Suruh kita pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Ajari mereka. Lakukan seperti yang aku lakukan. Supaya kita dapat pahala. Supaya anaknya itu yang berprestasi. Bukan malaikat. Supaya kita anaknya yang berprestasi. Orang tua suka anaknya berprestasi. Betul? Orang tua suka anaknya berprestasi. Sejak dari kecil makin besar makin berguna. Makin sungguh-sungguh berguna bagi kerajaan Allah. Berguna bagi sesama. Berguna bagi keluarga. Berguna bagi gereja Tuhan. Bertumbuh. Saya sekarang mau tanya. Apakah kau punya ini? Hidupmu makin maju. Makin bisa dipakai Tuhan. Sudah bisa dipakai. Makin dipakai lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Kalau saudara nggak punya ini. Saudara nggak pernah bisa dipakai luar biasa. Pendeta Yonggi Cho kalau ngajar. Salah satu nih. Seminar pertumbuhan gereja. Dia ngomong gini seringkali. Seminar pertumbuhan gereja dimulai dari hati. Kalau engkau nggak punya hati sungguh-sungguh. Pekerjaan Tuhan dimajukan. Berjuang. Hatimu nggak menyala-nyala untuk memajukan gereja. Saudara nggak mungkin bisa maju gereja. Kalau saudara tidak punya hati sungguh-sungguh. Komselku maju, selamatkan banyak jiwa. Kalau tidak terbakar cinta pada Tuhan dan cinta pada jiwa untuk selamatkan jiwa, tidak punya keinginan maksud saya, saudara nggak bergerak. Hanya slogan mulut yang nggak ada apa-apanya. Sungguh-sungguh ingin maju. Daud berat ini sejak dari kecil, ya toh? Dia hanya apa? Gembalakan 2-3 ekor domba. Betul ya saudara ya? Tuhan datang di rumahnya. Ya cari salah satu dari keluarganya diurapi jadi raja. Yang lain enggak tapi dia yang dipilih. Dia bisa saja atau enggak mau? Wah aku cacilik. Alkitab menulis loh. Waktu itu masih kemerah-merahan gitu saudara. Pipinya masih merah gitu saudara. Jadi raja. Bisa takut. Bisa enggak mau betul enggak? Tapi Daud enggak mau. Dia ingin hidupnya berguna. Dia ingin hidupnya dipakai oleh Tuhan. Itu jadi kerinduan hatinya. Dia terima. Bahkan setelah diurapi saudara, tangkap visi ini. Gak mau dilepas. Tangkap visi ini. Dia gak mau menyimpang. Supaya dia terus akhirnya sungguh-sungguh dapat. Terus dia terima. Setelah itu dia sungguh-sungguh jadi raja suku Yehuda. Kok saya cerita kalau ayatnya ada. Jadi sungguh ya.
Tapi dia nggak berhenti, tetap ingin maju. Ayo dia maju lagi. Jadi raja 12 suku Israel. Semuanya. Dia tetap ingin maju lagi. Ingin maju lagi. Dia menjadi raja yang makin luas. Ya, yang makin besar. Yang makin berkenan. Yang makin berguna bagi kerajaan Allah. Yang makin memuliakan Tuhan. Yang makin berguna bagi rakyatnya. Yang makin jadi berkat. Hidupnya selalu maju. 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 Saya ulangi ya. Kalau saudara nggak punya hati ingin maju, ya memang saudara nggak maju. Karena nggak ada perjuangan. Nggak mungkin lah. Terobosan besar itu sudah jangan berharap. Itu hanya mulut. KKS yang paling gampang KKS. Kalau saudara jadi KKS saja nggak ingin kok. Nggak ingin kok. Melayani nggak ingin. Ya nggak mungkin bisa dipakai luar biasa. Ini ketiga ini lu abot apa podo ya. Tapi betul saudara. Ini membuat kita kalau kita bisa tangkap ya. Saudara terobosan. Betul. Semua orang yang rindu ya. Tapi maju yang baik ya. Bukan jadi hebat tapi jahat. Bukan gitu ya. Ini cerita yang positif. Yang baik. Daud selalu ingin bertumbuh. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar. Jalannya orang benar atau tidak benar? Orang benar ya. Jalan orang benar. Itu seperti apa? Cahaya fajar. Pagi hari itu. Cahaya fajar. Yang kian ya bertambah terang. Sampai rembang tengah hari. Jadi mulai terang. Makin terang. Makin terang. Makin terang. Sampai terang. Top. Di tengah hari. Jalannya orang benar itu gitu. Makin percaya, makin terang, makin jadi terang, makin jadi berkat, makin berguna, makin sampai topnya. Itu jalannya orang benar. Nek jalannya orang benar, jalannya orang benar. Gelap. Jalannya orang benar seperti fajar ya. Makin pancarkan terang, makin terang, makin terang. Makin terang, makin terang, makin terang. Kalau jalannya orang yang tidak benar, gelap tau, tidak percaya. Kalau ada orang yang tidak suka, makin jadi terang, makin jadi terang, makin maju, makin jadi berkat. Itu benar apa orang benar? Kita TV. Dengar ya saudara. Orang yang benar, jalannya yang dianggap benar, orang benar. Itu makin percaya, makin percaya, makin percaya. Sampai seperti jam 12. Paling percaya, betul ya. Itu jalannya orang yang benar. Kata Tuhan, wong sing bener itu koyo ngene lho. Artinya gitu. Lah nek orang sing ndak mau jadi terang, ya titik ae terang. Ndak mataharinya ndak naik terus. Ya segitu aja. Seperti jam ya 6:30 gitu aja. Pokok nyorot sidik gitu aja. Itu bener apa ora bener? Itu bener apa ora bener? Jalane wong bener apa jalane wong ora bener? Lah kalau ada orang, aku sidik aja. Jadi berkat sidik aja. Maju ya sidik aja. Itu jalannya wong bener apa ora bener. Itu artinya saudara bener apa ora bener. Nah, lu ditabrak lagi. Firman tuh ngajar gitu. Kalau orang bener, makin percaya. Makin percaya. Makin percaya. Makin percaya. Pelayanan itu makin dimajukan. Dimajukan. Dulu body voice. Jadi singer, jadi WL, jadi apa? Penyembah yang disukai oleh Tuhan. Betul? Dulu anggota ikut komsel, jadi KKS. Komselnya 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4, maju terus. Nanti akhirnya jadi ketua departemen. Betul saudara? Akhirnya jadi SGR, maju, 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 maju. Dipakai, 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 dipakai. Setuju? Siapa yang ingin apa ya? Tidak bisa apa-apa. Tidak maju-maju. Mapan terus gitu saudara. Sudah repot kok maju, repot kok. Jadi KKS repot apa enggak ya saudara? Repot apa enggak ya saudara? Melayani itu repot apa enggak saudara? Kalau enggak ada orang yang mau melayani, saudara enggak pernah dengar Injil, enggak pernah selamat. Saya ulangi ya.
Kalau nggak ada orang yang mau repot, berita ke Injil, selamatkan jiwa. Saudara nggak pernah dengar Injil, nggak pernah selamat. Kita bisa selamat. Ada orang yang mau maju, dipakai oleh Tuhan. Korban waktu, korban tenaga, dipakai lebih banyak lagi, dipakai lebih banyak lagi, dipakai lebih banyak lagi. Baru kita dengar firman, baru kita sadar, baru kita datang kepada Tuhan, baru kita diampuni, baru kita diselamatkan. Setelah diselamatkan kok dipakai Tuhan nggak mau. Orang kebangetan. Loh, ya toh? Siapa di sini yang jadi wong sing kebangetan? Orang silakan. Loh, tapi sungguh loh. Tapi itulah yang Tuhan. Musa, coba ya, dipakai Tuhan luar biasa toh? Musa dipakai luar biasa enggak? Satu hari, waktu dia sedang gembalakan domba di padang gurun, dia lihat semak menyala. Dia datangi Tuhan, ternyata Tuhan nampakkan diri. Tuhan panggil, Musa, kembali ke Mesir. Aku akan pakai engkau, bawa umatku keluar dari perbudakan. Betul? Aku akan pakai engkau jadi pemimpin besar. Tergantung Musa mau enggak. Bahaya loh Tuhan. Di sana aku sudah dicatat loh, jadi buron loh. Bahaya loh Tuhan, di sana aku sendiri. Sulit loh Tuhan, aku enggak pandai bicara. Banyak. Dengar ya, kalau tuh Musa enggak pernah mau diajak Tuhan, dipakai Tuhan besar. Selamanya, akhirnya hidupnya selamanya di padang gurun, gersang, kering, enggak ada apa-apa, mati di padang gurun. Bersyukur. Dia mau dipakai Tuhan. Dia mau bertumbuh. Dia mau maju. Sekalipun pernah gagal. Sekalipun itu risiko. Sekalipun itu ya gak masuk akal. Orang satu mau bisa ngelawan Fir'aun. Betul? Tapi ingat, kalau dia enggak, dia akan selamanya di padang gurun. Dan akhirnya mati di padang gurun. Padang gurun itu keadaan kering, gersang, hampa, gak ada apa-apa. Yosua, betul? Dulunya budak, lalu jadi hambanya Musa, betul ya? Dia mau toh? Lalu setelah itu jadi panglima perangnya Musa, betul? Musa mati, Tuhan ingin dia maju lagi, jadi pemimpin besar, gantikan Musa. Kalau Yosua tetap gak mau Tuhan, Musa aja gak bisa, apalagi aku. Aku siapa? Aku hanya hambanya Musa. Musa aja diserang orang banyak ini kan bangsa tegar tengkuk Tuhan. Aku nanti seperti Musa diserang, ini macam-macam. Kalau enggak, sama. Yosua akhirnya juga sama. Hidupnya di padang gurun, sampai mati ya di padang gurun. Bersyukur. Dia mau diajak Tuhan maju. Bersyukur. Dia akhirnya mau dipakai Tuhan lebih besar. Kita enggak bisa, semua enggak bisa. Apa saya bisa? Saya aja ya takut Tuhan yang beri kemampuan. Kalau saya dulu dipanggil jadi KKS gak mau, jadi pendeta gak mau, apa bisa melayani sampai sekarang? Tetap toh? Tetap toh, bener gak? Ya, paling orang-orang bekerja. Gak ada apa-apanya. Mau diajak maju oleh Tuhan. Bapak kita ingin kita anaknya ya maju. Kalau saudara, anak saudara diajak maju ndak mau gimana ya saudara? Gemes cok anjal karepe dhewe atau gimana ya? Anak diajak sekolah ndak mau gimana? Disuruh sekolah nggak mau. Gimana? Dikoplok ya. Loh, diajak sekolah ajak ikut som, moh nehi repot. Sudah pokoknya aku jadi anak Tuhan, nggak usah som-soman, nggak usah pemuritan, nggak usah pakai macam-macam. Gimana kalau anaknya nggak mau? Didorong, kalau didorong masih nggak mau. Ibu saya dulu itu pinter loh saudara. Saya waktu kecil suruh sekolah nggak mau. Caranya ibu saya gimana? Di sekolahan depannya sekolah itu ada toko roti, permen. Saya diajak
yang toko beli permen coklat gitu saudara. Dibelikan, ditawarin mau permen coklat. Mau enggak? Anak kecil. Mau sekolah. Enggak mau sekolah enggak dikasih. Demi coklat saya mau masuk sekolah. Orang tua akan berjuang. Tapi kalau anak tetap enggak mau, kadang-kadang digebuki katanya. Demi supaya mau lo ya, bukan digebuki untuk dipateni lo ya. Digebuki supaya mau. Setelah mau sekolah, lulus, saudara sudah biayai mahal sekolah di Jakarta, lulus S3, tapi nggak mau kerja gimana? Nah, sekarang tak tanya lagi, saudara punya anak, sekolahkan terus, biayai terus, S3, tapi nggak mau kerja gimana? Kalau anak saudara sekolah Jakarta, sudah lulus S3, ya saudara, 1 bulan kemudian tanya, gimana sekarang kamu di Jakarta? Oh ya sudah lulus kok, baik sudah lulus, S3, cum laude, nah, gitu. Lalu sudah kerja belum? Lu kok udah kerja? Nanti terus saudara ngomong apa? 1 bulan nggak kerja, 2 bulan nggak kerja, saudara ngomong apa? Kerja. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi nggak kerja? Gitu toh. Sudah 4 bulan nggak kerja, saudara telepon lagi, sudah kerja? Belum. Setengah tahun tanya lagi, sudah kerja? Belum. Apa kata saudara? Mulai wae, ngapain di Jakarta? Jadi pengangguran, gitu toh? Nah, coba, betul nggak? Ayo, ibu-ibu, anaknya di Jakarta nganggur terus setengah tahun, mulai aja ngapain di Jakarta? Ya atau ya? Nah kalau bapak di surga nyuruh saudara belajar lalu setelah itu kerja melayani, nggak mau. Apa kata bapak di surga? Mulai hai ngapain di dunia nggak kerja? Loh iya toh saudara pun melakukan seperti itu kok. Ngapain S3 nggak kerja? Ngapain di Jakarta nggak kerja? Mulai hai. Kataan sebelah nek gue orang kerja terus, kon mulai. Lah bener. Atau mungkin ada saudara aku kok digebuki terus ya. Mungkin karena disuruh sekolah udah gelem. Nah itu digebuki terus itu. Ikut osam. Belajar saudara. Yang penting Tuhan ini pakai kita berguna. Jangan takut dengan keadaan. Jangan suka mapan. Itu males. Jujur itu keset. Betul ya? Betul ya? Males bin keset itu. Anaknya keset bin itu. Ini waktu kuntai saudara. Padahal yang paling penting belum loh. Malah paling penting loh. Lanjut ya, tidak apa ya hari ini karena nanti tidak selesai. Yang keempat, yang terakhir. Cinta Tuhan lebih dari segalanya. Katakan, cinta Tuhan lebih dari segalanya. Sekali lagi, cinta Tuhan. Saudara kadang-kadang ya bagi kita kan Tuhan kok egois ya. Wah harus Tuhan, apa Tuhan nomor 1. Cinta Tuhan lebih dari segalanya kan gitu tuh saudara. Ayatnya aja dibaca ya sekali lagi ya. Supaya kita ingat itu hukum utama itu seperti itu. Markus 12 ayat 30-31. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Semua segenap itu sepenuh ya. Segenap ya saudara 100%. Dan dengan segenap jiwamu, pikiranmu, dan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu, tubuhmu. Hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Kasih Tuhan, kedua kasih sesama. Tapi dua-dua harus dilakukan. Sekalipun dua-dua harus dilakukan tetap Tuhan nomor 1. Tidak boleh tidak. Intinya kalau kita buat mudah, kita tidak boleh ngasih apapun lebih daripada Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Intinya kalau saudara ingin breakthrough besar-besaran, kita tidak boleh mengasihi apapun lebih daripada mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan harus lebih daripada kita mengasihi apapun.
dalam hidup. Itu terobosan topnya. Paling topnya, paling Tuhan berkarya luar biasa adalah seperti itu. Daud tahu itu, saudara dengar ya. Daud selalu berkata, semua daripadamu. Ya saudara nanti 1 Tawarikh 29 ayat 11-12 saya baca juga boleh. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya. Jadi semua ya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan Engkau yang apa? Meninggikan melebihi segala-galanya sebagai kepala. Pokok semua itu Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan, kejayaan, tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan. Masih ada ayat yang lebih lagi. Ya semua intinya daripadamu, semua tetap milikmu, semua harus bagimu. Ini, itu hatinya Daud. Daud itu selalu Tuhan nomor 1. Yang sering kita dengar ya saudara. Waktu dia sudah jadi raja, ya lihat tabut Allah hanya di kemah. Dia tidak bisa. Aku tinggal di istana. Istana dari Tuhan yang memberkati aku. Yang memberkati aku, lambang hadiratnya hanya di kemah. Dia tidak bisa. Tuhan harus lebih dari dia. Maka dia berkata, aku mau bangun bait Allah yang luar biasa besarnya. Yang luar biasa megahnya. Supaya setiap orang lihat nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan diagungkan. Dia cinta Tuhan lebih dari yang lain. Hatinya itu seperti itu. Hatinya itu ayat ini. Dia bangun bait Allah lebih dari istananya. Lebih. Karena Tuhan itu harus nomor 1. Hati seperti itu. Itu yang paling menggetarkan Tuhan. Setelah itu saudara ingat. Dia bergetar langsung ngomong. Aku tidak pernah merintahkan orang seperti itu. Kau tergerak sedih. Maka sekalipun aku sudah berkati. Aku sudah angkat kau seperti ini. Aku berjanji lebih lagi memberkati. Lebih lagi menyertai. Lebih lagi. Sampai anakmu pun ya salah tidak perlakukan seperti Saul langsung aku potong. Tetap aku masih beri kesempatan. Kemurahan Tuhan luar biasa. Kenapa? Tuhan nomor 1. Kalau kita tidak nomor 1 kan Tuhan. Nomor 1 kan kita apapun. Itu yang akan menjadi penghalang. Untuk kita taat dengan Tuhan. Itu yang akan menjadi penghalang. Kita lakukan perintah Tuhan. Itu yang akan jadi penghalang. Tuhan berkarya luar biasa dalam hidup kita. Saya ulangi ya. Kalau ada salah satu. Yang lebih saudara kasih. Daripada Tuhan. Itu yang nanti akan jadi penghalang. Untuk saudara alami breakthrough. Saudara dipakai Tuhan tanpa batas, beyond limit. Itu yang akan menghalangi. Misalnya yang muda dulu ya, pahit hati. Cerita macam-macam. Lalu ada sebenarnya Tuhan, ampuni. Tuhan kalau yang lain aku mau. Tapi kalau ngampuni wong kui, delok wis pahit aku, meh mutah. Ngampuni itu tidak bisa. Misalnya, itu lebih lagi dari saudara tidak mungkin bisa mengalami breakthrough dipakai Tuhan. Ini contoh salah satu. Kalau ada satu lebih daripada Tuhan. Yang saudara cintai. Yang saudara hormati. Yang saudara andalkan. Yang saudara taati. Kalau ada yang lain. Saudara nggak bisa breakthrough. Contoh lagi. Apa ya? Selingkuh. Tuhan naik lainnya iso. Naik kui iso aku ngecol lagi. Nah itu misalnya gitu. Saudara sudah nggak bisa ngalahin breakthrough. Tak jamin. Loh itu betul gak saudara? Ini contoh-contoh saja. Betul nggak? Betul enggak? Ada enggak yang gitu-gitu? Enggak, ini kelas paling tinggi saudara. Dengar ya, ini kelas paling tinggi kan. Itu paling puncaknya. Itu paling puncak. Daud itu selalu Tuhan nomor 1. Contoh yang paling hebat lagi Abraham. Sudah tahu tak? Diuji juga tak? Ayatnya Abraham diuji loh. Lebih cinta anaknya. Satu-satunya. Yang didoakan 30 tahun baru dapat. Yang paling dicintai, paling diharapkan, paling disenangi. Betul? Berikan, persembahkan. Sebelum lulus itu, Abraham gak pernah disebut bapak orang percaya.
Contoh percaya itu seperti Abraham begitu. Waktu dia lulus, baru disebut bapak orang percaya. Contoh, teladan untuk kita anak-anaknya. Bagi dia itu yang paling diharapkan, yang paling dibutuhkan, yang paling segala-galanya secara manusia. Saya percaya tidak mudah. Saya percaya tidak mudah. Tapi akhirnya keputusannya, Tuhan tetap nomor satu. Salahnya kita minta berkat, setelah diberkati hati kita melekat pada berkat. Paling banyak orang gitu. Tidak ada kerjaan, Tuhan tolong supaya ada kerjaan. Tidak ada kerjaan, Tuhan berkati supaya maju. Wes untuk kerjaan wes maju. Dada Tuhan, mbok enggak ada waktu, repot banget. Antri ya Tuhan. Loh, betul lah. Dulu belum dapat jodoh, ikut terus jadi guru sekolah minggu. Setelah dapat pasangan, dada Tuhan, ini Sabtu wah kuncar. Ayo, dulu gak punya anak, sekarang dapat anak gimana Tuhan, ini wah repot banget anak-anaknya. Ngurus anak macam-macam, sudah gak ada waktu melayani, apalagi komsa, ibadah saja sulit. Kapan longgare? Wes tua dititipi. Ya toh, saya kira orang tua dititipi ya betul. Cucu, kapan longgarmu? Kapan untuk Tuhan? Dengar saudara, kalau engkau belum sampai seperti itu, engkau enggak ngalami mujizat besar. Pelajaran yang terakhir ya, bangsa Israel nyembah Baal, ingat ya. Maka ngalami kemarau panjang, 3,5 tahun. Waktu Tuhan sudah punya hati mau mulihkan, tapi nunggu. Maka Elia diperintahkan nantang Nabi Baal. Ayo, siapa Tuhan? Kenapa nyembah Baal? Kok ninggalkan Tuhan? Jadi Nabi Baal 450 suruh minta Baal datangkan api, gak bisa. Ganti Elia. Yang pertama dilakukan Elia apa? Jangan lupa bangun misbah. Betul ya? Dengan 12 batu, artinya kesatuan. Semua satu keluarga bersatu bangun misbah. Tadi hubungan dengan Tuhan, ibadah kita. Bangun, terus apa? Berikan apa jenis bangun misbah? Korban, bakaran. Ada macam-macam, ada kayunya, ada sapi yang dikorbankan, semuanya. Betul saudara ya? Korban. Setelah itu korban yang paling top ini ujian. Disuruh apa? Lagi siapa ingat? Gambarnya ditoke. Air, dengar dulu ya, air. Saat itu mereka itu yang paling butuh apa? Sudah 3,5 tahun loh, enggak turun. Yang paling butuh air. Yang paling langka air. Yang paling mahal air. Yang paling kekurangan air. Betul ya? Disuruh ambil 4 buyung, diapain? Hanya dituangkan seperti dibuang. Coba saya tanya nih, seperti dibuang, bukan ini sing hanya apa? Seperti dibuang saudara. Di bawah sengaja buatkan parit supaya kelihatan. 4 buyung, diulang lagi toh, betul nggak? 4 buyung lagi. Saudara, berapa banyak itu? Rendra, hitungannya kemarin dicari ya. Berapa banyak menurut sabda? Lah ini saudara lihat. Itu saudara. Itu mereka itu langka air. Saudara baca semua. Orang rebutannya nggak ada air. Langka. Itu seperti dibuang saja. Ya saudara ya. Berapa air? Itu banyak sekali. Nanti biar cari kalau sudah keluar. Saudara, ini gimana ya? Ini barang yang diminta. Mintanya air kok malah disuruh air yang dijoke. Butuh air, sangat butuh. Butuh apa enggak? Sangat amat butuh sekali. Langka, paling langka. Betul enggak? Mereka mau minta api dan minta hujan, jangan kemarau lagi. Betul enggak? Disuruh mengeluarkan itu. Apa Tuhan butuh air? Saya mau tanya, apakah Tuhan butuh air? Tuhan itu hanya butuh hati. Percaya enggak baik Tuhan? Tuhan itu butuh hati. Yang kau utamakan apa? Janda Sarfat. Yang kau paling percayai apa?
Tepung, minyak, air, atau Tuhan? Yang paling kau utamakan apa? Sebetulnya cuma itu. Tapi begitu lulus, seperti Abraham jadi bapak orang percaya, seperti juga Daud dipakai luar biasa, sampai sekarang terus dipakai terus Daud itu. Seperti juga janda Sarfat, mujizat terjadi. Seperti ini, langsung api turun. Setelah itu bertobat, setelah itu pemulihan. Satu bangsa bertobat, satu bangsa diselamatkan. Setelah itu hujan deras. Ini ujian topnya. Karena ujian ini, itu seperti hatinya Bapa. Karena begitu besar kasih Allah padamu. Kalau ya Abraham itu, anaknya yang tunggal. Anak tunggal. Abraham itu melakukan yang dilakukan Bapak. Maka Bapak orang percaya. Betul. Kalau saudara masih ada sesuatu yang berat untuk lakukan Tuhan karena ini. Masih ada sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Saudara nggak bisa ngalamin breakthrough. Misalnya lah, apalagi ya. Tentang tadi ya, narkoba lah. Tentang porno lah, film-film macam-macam. Kalau saudara tetap lebih pilih itu. Saudara isinya ya jatuh bangun. Maju dikit. Engkau digoda itu lagi, jatuh lagi. Maju dikit, mundur lagi. Karena belum Tuhannya nomor 1. Tapi begitu saudara berani taruh Tuhan nomor 1, semua dibobol. Rumah tanggamu pulih. Karena kepahitan dibuang. Karena iri hati dibuang. Karena sakit hati dibuang. Karena kedengkian dibuang. Semua dibuang. Pilih Tuhan. Pilih firman Tuhan. Pilih kasih. Pilih yang dikatakan Tuhan. Pilih nurut Tuhan. Tuhan nomor 1. Selesai. Breakthrough. Termasuk kesehatan. Walah kok kalau apa ya. Sam-sam ya. Jangan. Semua enggak apa-apa. Kalau ini wah. Kalau masih ada gitu-gitu. Pokok kalau masih ada sesuatu yang lebih dari Tuhan. Saudara gak bisa breakthrough. Dan seringkali itu yang paling saudara senangi, yang paling saudara ya hargai, ada mungkin mobil. Tidak usah ini, dua. Tergantung saudara. Ada lagi, pokok nomor 1 mbak aku sugih sih. Misal gitu. Pokok urung sugih ya nuntut Tuhan terus. Tidak bisa kon, apalagi kon nabur dulu. Tidak, sugih sih Tuhan. Sugih itu nomor 1. Baru nanti suku-suku dengan kau. Baru nanti nabur. Baru nanti perpuluhan. Saudara itu sudah nggak bisa kalami breakthrough. Ada satu yang lebih Tuhan. Itu jadi penghalang. Tapi kalau Tuhan nomor 1. Disitulah nggak ada yang mustahil. Saat Tuhan di nomor 1. Maka kita bersyukur. Tahu enggak? Ini jadi visi gereja kita. Dulu berapa tahun yang lalu Tuhan berkata, rubah visi. Ya, kasih Tuhan. Kasih sama. Dengan siapa? Itu visi utama. Tuhan nomor 1. Dulu selamatkan jiwa berapa harganya? Benar. Tapi tetap dasarnya kasih Tuhan harus nomor 1. Kata ayatnya nomor 1. Tuhan nomor 1. Sebab kalau sudah itu, yang lain harus dikalahkan. Ketenaran, tidak tenar, tidak apa-apa. Yang penting aku lakukan yang dikehendaki Tuhan. Betul? Aku disingkirkan terserah. Yang penting aku mau percaya Tuhan. Tuhan suruh ngalah. Tuhan suruh pergi. Tuhan suruh bangun. Tuhan suruh apa? Aku lakukan, titik. Justru itulah Tuhan akan berkarya tanpa batas. Kalau dia nomor 1, itu matikan daging. Yang paling menghalangi kita itu daging. Ya, yang paling menghalangi itu daging. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu nggak bisa ngalir keluar. Kalau jiwa keinginan kita, keinginan daging kita itu nggak dipecah, menghalangi. Tapi kalau sudah dibobol, aliran itu nggak bisa dipenuh. Aliran itu dahsyat. Aliran itu luar biasa. Dan sudah akan lihat kasih karunia. Cita-cita termasuk impian pribadimu. Kalau ngalah dengan impiannya Tuhan, saudara nggak bisa breakthrough. Saudara berjuang mati-matian dengan kekuatanmu saja.
Tapi kalau saudara berani impian Tuhan jadi yang utama bagi hidupmu, maka saudara akan dibawa Tuhan breakthrough lebih daripada impianmu sendiri. Ngalami yang tidak pernah dipikirkan. Itu saya alami kok saudara dalam hidup saya. Itu dalam kerja kita ngalami. Saat kita kalahkan semua yang lain, nomor satu Tuhan. Saudara akan lihat kasih karunia. Ya, bangkit sekali lagi kita doa. Nanti yuk satu lagu bisa. Semua bangkit berdiri ya saudara ya. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Katakan Engkau setia Tuhan. Engkau bisa dipercaya Tuhan. Engkau jadi jaminan yang pasti. Biar kami menyadari kebaikan-Mu yang melampaui segalanya. Aku mau memuliakan Engkau lebih dari semua yang ada. Aku mau menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mengingat kebaikan-Mu, mengaku kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami akan terus memuliakan Engkau Tuhan. Kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Semua datang pribadi kepada Tuhan. Saudara mulai berkata-kata pada Tuhan, akui kebaikan Tuhan. Akui Tuhan lebih dari segala-galanya. Saudara, kalau Tuhan ingin kita dipakai lebih, karena Tuhan cinta kita, supaya kita anak-anaknya yang sukses, supaya kita anak-anaknya yang dapat mahkota dan pahala saat di surga, supaya kita anak-anaknya yang bisa dibanggakan, anak-anaknya yang sungguh-sungguh terus bertumbuh dan ditaati. Nomor satu kan Tuhan, saudara. Jangan ada yang lain yang jadi berhala dalam hidup kita, yang menyaingi Tuhan, saudara. Kalau saudara taruh Tuhan nomor satu, maka semuanya akan bobol, saudara. Kalau ada apapun yang lebih daripada Tuhan, itu penghalang terbesar. Saudara mengalami breakthrough, saudara mengalami terobosan, saudara mengalami kedahsyatan Tuhan, saudara. Tuhan ingin saudara bisa kalahkan semua penghalang-penghalang. Tuhan akan berikan lipat-lipat ganda. Seperti Abraham, adanya satu cucu, dia mengalami bapak orang percaya, lipat-lipat ganda luar biasa. Seperti janda Sarfat, saudara, waktu dia berani nomor satu kan Tuhan, dia justru kali mujizat yang tidak pernah habis-habisnya. Dia tidak mati, justru terus akan mengalami mujizat tanpa batas sampai masalahnya selesai. Seperti Daud, dipakai lebih lagi, dipakai lebih lagi, dipakai lebih lagi, dipakai lebih lagi, dipakai lebih lagi. Hatinya tetap tulus, Tuhan tetap nomor satu. Semua daripada Tuhan, semua milik Tuhan, semua bagi Tuhan. Tetap Tuhan itu jadi fokus utama. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dan kita akan lihat kemuliaan seperti bangsa Israel zaman Elia. Waktu mereka berani, air yang paling
sia-sia, seperti dibuang saja. Tapi setelah itu hujan lebat, setelah itu hujan lebat, setelah itu kemarau selesai. Setelah itu mulai kelimpahan datang dan kasih karunia datang. Buka hati, mungkin ada berhala-berhala yang saudara tahu lebih daripada Tuhan. Mungkin masalah pahit hati, sakit hati yang tidak bisa saudara buang saja. Mungkin masalah cinta uang, mungkin masalah hobi saudara, hobi lebih yang penting daripada ibadahmu, lebih penting dari Tuhan. Mungkin masalah uang lebih penting dari segalanya. Yang penting uang dulu, nanti baru Tuhan. Saudara, itu bisa jadi penghalang segala sesuatu. Mungkin hawa nafsu, Tuhan bukakan pada setiap kali. Tuhan sikapkan, jadikan ini pewahyuan, jadikan ini pembukaan ilahi. Tuhan yang berkarya saat ini. Tuhan, adakan breakthrough, adakan penjebolan rohani, adakan terobosan yang dahsyat, adakan Tuhan dahsyat Tuhan. Oralapa sakaralapa, setiap penghalang-penghalang diterobos oleh Tuhan, dijebol oleh Tuhan. Air itu mengalir, pengurapan itu mengalir, kuasa itu mengalir, mujizat itu mengalir, kasih Tuhan mengalir, limpah dan dalami. Karya Tuhan yang tanpa batas dipakai lebih lagi, dipakai lebih lagi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oralapa sakaralapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau bicara pada setiap kami. Hal yang sangat penting, hal yang mendasar bagi setiap kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau yang menyingkapkan pada setiap kami bisa tangkap pesan-Mu, jadi pewahyuan, pembukaan, bahkan rema, bahkan jadi kehidupannya. Tolong Tuhan, tuntunlah, berilah kemampuan, berilah keberhasilan jadi pelaku firman-Mu ini. Sehingga setiap kami jadi penuai yang tanpa batas. Menjadi alat yang luar biasa Kau pakai. Sepenuhnya dalam karya-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi rema. Firman-Mu jadi kehidupan kami. Firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan yang meriah.